Baik, sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bapak Dharma selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data digital. Perkenalkan, nama saya Agni Fahira dengan nomor NRP 501724138 dari kelas ADDB. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai sampling dan juga aliasing, termasuk nanti saya akan melakukan simulasi untuk sinyal dan juga sinyal sampling dan juga aliasing. Nah, sebelum kita menuju ke simulasi, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu sampling dan juga apa itu aliasing. Sehingga pada page ini saya akan melakukan penjelasan mengenai sampling. Jadi, apa itu sampling dan kenapa kita as a geophysicist itu membutuhkan sampling. Nah, seperti yang kita tahu bahwa semua sinyal yang berasal dari bumi itu memiliki sifat analog atau bersifat analog. Seperti contohnya saat kita melakukan akuisisi data MT, itu kan kita mengcapture sinyal medan elektromagnetik, di mana medan listrik dan juga medan magnet yang kita capture itu sifatnya analog. Contohnya lagi ketika kita melakukan akuisisi seismik, itu juga kita mengcapture sinyal seismik yang berupa analog. Nah, tetapi untuk sinyal analog sendiri ketika kita ingin mengolahnya atau kita melakukan komputasi, itu memiliki beberapa problem. Yang pertama adalah sinyal analog itu bersifat kontinu. Nah, karena sifatnya yang kontinu itu, informasi yang terkandung dalam sinyal itu, meskipun itu hanya 1 detik, itu sifatnya tak terhingga. Nah, sedangkan untuk komputer kita sendiri, itu tidak bisa melakukan komputasi dengan informasi atau nilai yang tak terhingga. Nah, lalu yang kedua, komputer kita itu juga bekerjanya dengan basis bit atau transistor, atau yang mungkin lebih kita kenal dengan 0 dan juga 1, atau on and off. Nah, sehingga komputer kita itu hanya dapat mengolah sinyal diskrit. Nah, dari permasalahan tersebut, itu kita menemukan sebuah solusi, yaitu dengan cara melakukan sampling. Nah, sampling itu adalah kegiatan di mana kita mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit. Nah, caranya itu adalah dengan mencuplik sinyal kontinu dengan mengambil nilainya pada titik-titik waktu tertentu, sehingga nanti menghasilkan representasi diskrit yang dia itu memiliki finite information. Contohnya, ada pada gambar di sini, yang kiri ini itu adalah sinyal analog. Jadi, kalau kita lihat, dia itu time domainnya dan juga y-nya itu dia tidak terhingga atau kontinu, sehingga informasinya itu juga tidak terhingga. Nah, di sini itu adalah contoh dari sinyal yang sudah di-sampling dengan periode 0,06 second. Jadi, di sini itu artinya kita melakukan capturing dari sinyalnya, kita mencuplik sinyalnya setiap waktu 0,06 second. Nah, sehingga di sini misalnya dari 0 ke 0,06 second kita melakukan capture di sini. Gitu, dan juga waktu-waktu seterusnya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi dari sinyal analog. Jadi kita rekonstruksi informasi sinyalnya menjadi diskrit, sehingga nanti bisa kita olah menggunakan komputer kita. Lanjut. Oke, di sini kita akan membahas mengenai sinyal aliasing dan juga teorema Nyquist. Nah, jadi sinyal aliasing itu adalah ketika rekonstruksi sinyal yang kita lakukan itu tidak representatif. Maksudnya adalah seperti contoh ini. Nah, di sini itu adalah sinyal analog atau sinyal aslinya yang atas. Nah, lalu yang bawah itu adalah sinyal yang sudah di-sampling atau sudah dicuplik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa titik-titik ini itu adalah hasil dari sampling dan juga dia itu dapat menghasilkan dua sinyal yang sangat berbeda satu sama lain. Yang pertama itu sinyalnya bisa kita rekonstruksi secara apik atau secara bagus, yang dia itu mirip dengan sinyal aslinya. Nah, tetapi hasil sampling kita itu juga dapat kita rekonstruksi, kita juga memiliki posibilitas untuk merekonstruksinya secara tidak bagus. Seperti contohnya di garis yang tipis ini. Nah, garis yang tipis ini kan menghasilkan sinyal yang tidak beraturan dan juga tidak bagus, sehingga dia itu bisa kita sebut sebagai aliasing, di mana frekuensi yang harusnya kita itu capture, itu kita gagal untuk capture, dan untuk rekonstruksinya sendiri berantakan, sehingga informasi dari sinyal analog atau sinyal aslinya itu kita gagal untuk mendapatkannya. Nah, hal tersebut itu sangat berbahaya kalau di geofisika, karena nanti bisa dapat menghasilkan interpretasi yang salah, karena frekuensi yang berbeda itu menyimpan informasi yang berbeda. Nah, di sini saya state lagi, sehingga frekuensi tertentu itu terlihat sebagai frekuensi yang lain.
Nah, itu sebabnya kita menyebutnya sebagai aliasing, menjadi alias dari frekuensi lain. Nah, untuk solusinya itu kita, bisa mematuhi teorema Nyquist and Shannon, di mana teorema Nyquist sendiri itu berkata bahwa frekuensi sampling yang kita ambil itu harus setidaknya lebih besar sama dengan 2 frekuensi maksimum dari sinyal yang ingin kita rekonstruksi atau ingin kita sampling. Oke, selanjutnya karena kita sudah membahas mengenai sampling dan juga kita sudah membahas mengenai aliasing, sekarang kita akan melakukan simulasi. Di mana nanti simulasinya itu, kita akan membuat 2 sinyal, yaitu sinyal low frekuensi dan juga sinyal high frekuensi. Untuk sinyal yang low frekuensi nanti kita akan menggunakan frekuensi 10 Hz, lalu untuk yang frekuensi tinggi kita akan menggunakan 50 Hz. Terus nanti, untuk setiap, sinyal low frekuensi dan juga high frekuensinya, itu nanti kita akan melakukan 3 kali sampling, di mana 3 kali sampling itu terdiri dari yang pertama first case, nanti kita akan mengambil frekuensi sampling di bawah Nyquist rate, lalu yang kedua itu adalah second case, di mana nanti kita itu akan mengambil, frekuensi sampling yang dia itu sama dengan Nyquist rate-nya, lalu yang ketiga itu adalah nanti kita akan, melakukan sampling signal yang dia itu di atasnya Nyquist rate-nya. Nah lalu nanti, untuk simulasinya kita akan menggunakan gelombang sederhana yaitu gelombang sinus, yang dia nanti, rumusnya itu adalah Xt sama dengan A sin 2pi Ft plus fase, di mana A itu adalah amplitude, lalu F itu adalah frekuensi dan juga T itu adalah waktu. Oke, langsung saja kita akan, membuat simulasinya di Python. Yang pertama kita akan import dulu, di sini butuh NumPy dan juga Matplotlib. Import NumPy as oke, import. Oke, sudah terbaca. Nah, lalu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan menggunakan fungsi sinus sehingga di sini, kita bisa state si sinusnya f, oke, karena kita ingin membuat sinyal asli, berarti sinyal continuous, kita kasih keterangan continuous. Oke, ya, nya 2pi, oke, baik, kita kalikan frekuensi, terus kita kalikan waktu. Nah, waktunya karena di sini analog berarti kita kasih keterangan continuous. Nah, selanjutnya berarti di sini, kita harus mendefinisikan frekuensinya, kita harus mendefinisikan waktu awalnya di start, definisikan waktu akhirnya di end, dan juga waktu continuous-nya. Nah, untuk frekuensinya di sini kita akan, membuat yang low frekuensi dulu yaitu 10 Hz. Jadi kita isi 10. Untuk waktu startnya kita isi 0, di end-nya kita isi 1 sehingga nanti, sinyalnya berarti dalam waktu 1 detik. Lalu di continuous-nya itu, kita isi kali di start awalnya, akhirnya di end. Lalu untuk spasinya sendiri, karena sebenarnya di sini kan kita mau membuat sinyal continuous, tapi, untuk sinyal continuous berarti kan dia infinite, sehingga tidak bisa kalau misalkan di komputer. Maka di sini kita spasinya pakai 0,001, di mana dia itu masih cukup rapat sehingga nanti sinyal yang dihasilkan itu mirip dengan sinyal analog. Oke, coba kita run. Invalid decimal 2 ini kurang kali. Oke, sudah terbaca. Selanjutnya, kita akan coba plot untuk sinyal aslinya. Nah, plottingnya kita pakai waktu continuous untuk X,
continuous untuk Y, juga kita kasih lebarnya bandwidth 1,5. Oke, lalu kita kasih label untuk X-nya. Contohnya second. Y amplitude. Oke, terus kita bagusin pakai grid. Kasih title original continuous signal. Kita kasih keterangan di sini frekuensinya adalah 10 Hz. Oke, terus kita kasih invitation. Sekarang, oke, udah muncul. Nah, saatnya kita mengsampling sinyal ini. Nah, untuk samplingnya tadi kan ada 3. Yang pertama di bawahnya Nyquist rate, lalu yang kedua di persis dengan Nyquist rate-nya, lalu yang ketiga adalah di atas Nyquist rate-nya. Nah, karena di sini frekuensinya adalah 10, berarti untuk Nyquist rate-nya sendiri adalah 20. Nah, di sini kita coba set aja yang frekuensi sampling pertama di bawah Nyquist rate, berarti di bawah 20. Kita di sini ambil 15 Hz. Lalu untuk waktunya kita kasih sampel 1. Sama seperti tadi, start di end. Nah, lalu untuk spacingnya itu nanti kita pakai 1 per frekuensi sampling kita. Dan juga di sini supaya nanti nggak kepotong hasilnya, kita kasih tambahan 1 per PS1 untuk waktu akhirnya. Lalu selanjutnya kita perlu mendefinisikan Y-nya. Sampel 1. Tetap seperti tadi fungsi sinus sin, lalu ini 2 kali I, kita kalikan frekuensi, kita kalikan dengan waktu sampling kita. Oke, barang. Oke, bisa. Nah, ini kita akan mendefinisikan untuk kedua frekuensi sampling lainnya. Sini untuk yang FS2 itu kan sama dengan Nyquist rate-nya, berarti kita isi 20. Kita dulu. Start di end. Oke. Nah, yang sini frekuensi sampling ketiga itu di atasnya Nyquist rate. Karena Nyquist rate-nya tadi 20, kita ambil 2 kalinya di 40. Oke, sekarang oke, sudah. Nah, lalu kita akan mengplot semua sinyalnya dalam satu sel supaya nanti kita bisa membandingkan antara sinyal originalnya lalu sinyal yang sudah disampling dengan frekuensi sampling pertama, kedua, dan juga ketiga. Berarti kita bisa copy paste ini. Oke, lalu plot untuk yang udah disampling. Apakah sistem atau nanti batang-batangnya? Satu, satu, ini empty, red, garis
kita kasih warna red bundar-bundar. Oke. Oh ini nggak ketutup. Nah sip, tuh dapat nilainya sampel 1. Kita kasih warnanya biru. Language-nya kita kasih tuh. Oke, kita coba kita kasih label di sini. Amplitude. Nah ini kita ganti title-nya sampel yang ilmu linguist di 15 Hz. Oke, coba kita run. Ini udah betul kita pakai untuk FS2 dan juga FS3. Ini at request rate 20 Hz. Satu lagi ke ketiga 20 Hz. Oke, coba kita run. Nah, ini keluar. Nah, setelah ini kita akan melakukan untuk yang sinyal dengan frekuensi tinggi yaitu 50 Hz, lalu nanti kita akan analisis. Oke, kita definisikan lagi aja di sini. Yang kedua ini kita pakai 50 Hz, start and sama, lalu kita langsung untuk samplingnya. Karena frekuensinya 50 berarti Nyquist rate-nya adalah 100. Di sini kita pakai yang untuk pertama below the Nyquist rate, kita pakai 75. Lalu at Nyquist rate berarti 100. Lalu above Nyquist rate kita pakai 2 kalinya dari Nyquist rate-nya berarti 200. Oke. Sekarang selanjutnya langsung aja kita plot figure-nya. Nah, ini kita ganti jadi 50 Hz. Terus ini kita ganti jadi 75. Ganti jadi 100. Juga kita ganti jadi 100. Dan oke. Nah, ini sudah jadi. Jadi kita sudah melakukan simulasi dari keduanya, yaitu untuk sinyal 10 Hz, lalu sinyal 50 Hz atau yang high frequency. Oke, selanjutnya kita akan analisis di PPT. Oke, jadi setelah kita melakukan simulasi tadi, kita dapat menyimpulkan atau menganalisis 3 hal, yaitu
dari sinyal yang sudah di-sampling dengan frekuensi sampling yang dia itu kurang dari atau di bawahnya Nyquist rate, lalu tepat di Nyquist rate dan juga di atasnya Nyquist rate. Nah, secara, grafiknya di sini, yang below Nyquist rate itu bisa kita lihat bahwa dia itu rekonstruksinya tidak sempurna dan juga banyak informasi frekuensi yang dia itu hilang. Nah, karena itu kita bisa, eee, mengambil kesimpulan bahwa dia itu terjadi aliasing. Nah, contohnya sendiri oke oke, contohnya sendiri seperti, pada di sini. Nah, ini kan seharusnya, kita mempunyai amplitude naik di sini. Nah, ini malah dia itu nggak ada amplitude naiknya dan yang tercapture itu langsung amplitude yang turun. Sehingga sinyalnya itu berbeda dengan sinyal yang aslinya. Oke. Dan juga karena itu juga, sinyalnya itu membentuk gelombang yang dia itu lebih lambat dari sinyal aslinya, dan seolah-olah frekuensinya itu lebih rendah daripada 10 hertz, tidak seperti frekuensi aslinya. Oke, lalu, selanjutnya kita ke Nyquist rate, frekuensi sampling yang dia 20 hertz, sama dengan Nyquist rate-nya. Nah, ini adalah kasus unik. Karena, bisa kita lihat di sini bahwa meskipun dia itu memenuhi teorema Nyquist, yaitu lebih dari sama dengan frekuensi maksimumnya, dia itu masih belum bisa merekonstruksi sinyal aslinya. Nah, padahal, harusnya kan bisa dan itu kontradiksi dong harusnya. Nah, hal tersebut itu karena sinyalnya itu mempunyai step 1 per frekuensi sampling, yaitu 1/20, sehingga hasilnya adalah 0,05 second. Dan 0,05 second itu ketika kita masukkan ke dalam persamaan sinyal sinus itu menghasilkan kelipatan sin pi, di mana kelipatan sin pi itu nilainya adalah 0. Nah, di sini saya sudah melakukan, sedikit perhitungan dari second atau waktu 0, lalu 0,05, 0,1, 0,15, hingga 0,2. Nah, ketika kita masukkan hasilnya adalah sin 0, sin pi, sin 2pi, sin 3pi, sin 4pi, di mana semua nilainya itu adalah 0. Nah, tetapi, kalau misalkan kita lihat lagi, di sini nilainya itu nilai y-nya nggak sepenuhnya 0. Nah, itu berarti kan, ada sesuatu hal. Nah, ternyata setelah kita cari tahu lagi, untuk plot xt atau y-nya itu tidak 0, itu karena, NumPy itu nggak bisa menyimpan nilai pi secara irasional, atau lebih tepatnya komputer kita itu tidak bisa menyimpan nilai irasional karena, komputasi dari komputer kita itu terbatas, biasanya hanya 64 bit atau 32 bit. Nah, karena itu akhirnya ketika kita itu menghitung nilainya, nilai xt yang harusnya itu kita mendapatkan nilai 0, itu kita malah mendapat, nilai-nilai dengan fluktuasi kecil seperti ini. Jadi ini sebenarnya yang kita plot di sini itu harusnya flatline 0, tetapi gara-gara hal tersebut itu kita mendapatkan sinyal yang bentuknya aneh seperti ini. Oke, lalu selanjutnya adalah yang ini well above the Nyquist rate, yaitu kita memakai frekuensi sampling 40 hertz. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa frekuensi sampling yang menggunakan 40 hertz yang 2 kali dari Nyquist rate-nya, nah itu menghasilkan rekonstruksi yang, sangat bagus dan juga, frekuensi dari original continuous signal-nya itu, semuanya tercapture di sini. Nah, ini di sini ada naik ke atas amplitude-nya, ini juga naik, lalu turun ke bawah, ini juga bawah, naik, bawah. Nah, itu. Karena berbeda dengan Nyquist rate yang naik, frekuensi sampling yang kita ambil 20 hertz tadi. Nah, frekuensi sampling 40 hertz itu step-nya adalah 0,025. Sehingga saat kita, masukkan ke nilai dari, sinus atau persamaan sinusnya, kita mendapatkan nilai 0, di sini 0, lalu kita mendapatkan 1, tepat di puncak amplitude-nya, lalu kita dapat 0 lagi di sini, lalu minus 1, tepat di bawah, tepat di bagian lembah amplitude-nya, lalu kita dapat 0 lagi. Jadi kita rekonstruksinya, sangat bagus, kita meng-capture semua, bagian dari amplitude-nya. Oke, lalu lanjut ke sinyal yang kedua, high frekuensi, yaitu 50 hertz. Nah, ini sama penjelasannya seperti yang tadi. Jadi ketika kita ambil below the Nyquist rate, yaitu 75 hertz, itu terjadi aliasing, di mana sinyalnya ini nggak meng-capture frekuensi di sini secara sempurna. Contohnya di sini, di bagian sini itu dia,
ada amplitude naik, tapi di sini, kita tidak mendapatkan amplitude naik dan ini langsung dari atas ini langsung turun. Jadi kurang rapat ketika kita itu melakukan sampling-nya. Nah, lalu, di sini ada tepat di saat naik Quiz rate-nya, sama seperti tadi, karena dia itu step-nya adalah 0,001. Nah, itu berarti nanti ketika kita masukkan ke persamaan sinusnya, itu kita akan mendapatkan kelipatan dari sin P, yaitu nilainya semuanya adalah 0. Jadi di sini itu harusnya nilainya flat line 0. Nah, tapi di sini ada fluktuasi-fluktuasi kecil, itu akibat, komputasi komputer kita yang tidak bisa melakukan komputasi Pi secara sempurna, dengan bilangan irasional. Sehingga akhirnya kita mendapat nilai-nilai random seperti ini. Nah, lalu yang terakhir adalah well above the Nyquist, yaitu kita ambil frekuensi samplingnya adalah 200 Hz, di mana di sini bisa kita lihat bahwa rekonstruksinya itu sudah bagus dan juga sudah tidak terjadi aliasing. Karena, stepnya adalah 0,025, lalu ketika kita masukkan seperti yang tadi, yang ini, nah itu kita mendapatkan nilai, baik itu amplitude turunnya maupun amplitude naiknya. Nah, sehingga semua bagian dari sinyalnya itu tercapture secara apik, secara bagus. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan. Terima kasih. Sampai jumpa.